قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه إن شاء الله يا رب العالمين. Para kiai, para ustadz, para mamang, santri alumni Imdad, mari kita lanjutkan pengajian kitab Ahkamul Sultaniyah. Sekarang membahas tentang kekurangan pemimpin dalam hal tasarruf, dalam hal tindakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun wa amma naqsut tasarrufi, dan adapun kekurangan dalam hal tindakan odorbani, maka itu ada dua. Kemarin masalah hawas, panca indera, kemudian anggota tubuh. Sekarang masalah tindakan-tindakan beliau sebagai pemimpin. Mana dua itu? Hajrun wa qahrun. Satu itu dikuasai oleh para menteri, wa qahrun, dan menjadi tawanan. Fa'amal hajru, maka adapun bermula hajar, dikuasai, bahwa maka utawi hajar iku ayas taulia, bahwa meminta kekuasaan, meminta mengatur alai terhadap imam min awanihi, dari para pembantu-pembantunya atau para menterinya. Siapa yang minta itu? Man, orang, yastabidu, yang meminta dengan paksa lah, dengan sewenang-wenang, bitanfidil umuri, dengan mengatur semua urusan umat. Min ghairi tadzahurin, tanpa menampakkan bima'siyatin, dengan kemaksiatan. Wala mujaharatin, dan tidak terang-terangan bimasyaqatin, dengan kerepotan. Jadi menekan pemimpinnya untuk semua urusannya itu diserahkan kepada menterinya. Jadi intinya pemimpin itu nggak punya kekuasaan lah, hanya duduk manis saja. Fala yamna'u, maka tidak mencegah atau menolak dalika, apa dalika itu hajar, minimamati, dari kepemimpinannya. Jadi pemimpinannya tetap sah. Wala yaqtau, dan tidak cacat, dan tidak mencacati si hajar fi sihhati wilayati, dalam keabsahan kekuasaannya. Walakin yunzaru, dan tetapinya yunzaru, diteliti fi af'ali man istaula, terhadap pekerjaan orang yang meminta menjadi penguasa itu, ala umuri, atas semua urusan-urusannya imam. Fa in kanat, maka jika jariyatan, maka jika si orang yang minta itu jariyatan sesuai ala ahkamid dini, berdasarkan hukum-hukum agama, wa muqtadul adli, dan kesesuaian keadilannya, jaza, maka boleh iqraruhu, penetapannya si orang itu alaiha, terhadap imamah, tanfidan, pengaturannya lah bagi imamah, wa imdoan, dan sesuai li ahkamiha, dengan hukum-hukum kepemimpinan. Ya Allah yaqifu, supaya tidak mandek, tidak stagnan. Ya Allah yaqifa, supaya tidak stagnan. Minal umurid diniyati, dari urusan-urusan agama. Apa yang stagnan? Opoma, sesuatu yang kembali, sima bifasadin yang alal umati, kerusakan terhadap umat. Jadi intinya ketika orang yang meminta mengurus semua urusan pemimpin, merebutlah, tapi tidak merebut kedudukannya, hanya merebut tugasnya saja, itu yang dilihat adalah orang yang
merebutnya itu. Benar apa enggak, sesuai dengan hukum-hukum yang ada enggak, sesuai dengan keadilan enggak. Kalau adil dan sesuai aturan agama, ya sah-sah saja. Wa in kanat af'alu, dan jika pekerjaannya itu kharijatan, keluar, an hukmid dini, dari hukum-hukum agama, wa qadul adli, dan tuntutan keadilan, lam yajuz, maka tidak boleh iqraruhu, penetapannya si orang itu alaiha, terhadap kepemimpinan. Walazimahu, dan wajib ing imam ayastansiro, apa ayastansiro, meminta bantuan man, akan orang yaqidu, yang bisa mencabut, wa yuzilu, dan bisa menghilangkan taghallubahu, terkalahkannya si imam. Jadi kalau orang ada umumnya keluarganya atau menterinya yang menguasai urusan-urusan kebijakan-kebijakan pemimpin, jadi pemimpinnya boneka lah, bahasa kasarnya. Ketika itu tidak sesuai hukum-hukum agama atau hukum keadilan, yang dituntut keadilan, itu nggak usah dipublis. Malah imam itu harus mencari orang yang bisa mencabut kekuasaan itu dan bisa menghilangkan terkalahkannya. Itu pas ketika jadi orang dalam. Wa amal qahru, walaupun utawi qahr, bahwa maka itu qahr ayyasira, ada si imam iku maksuron, tertawan, diaduin, di pada kekuasaan musuh, qahirin, yang nyerang, layak diru, yang tidak mampu si imam alal kholasi, atas menyelamatkan dirinya minhu, dari adu. Fayamnau dzalika min aqdil imamati, fayamnau, maka bisa mencegah apa qahr, fadzalika qahr an aqdil imamat, dari pengangkatan menjadi imam, lalu bagi imam. Jadi karena lemahnya imam itu anin nalti, dari merenungkan fi umuril muslimin, dari urusan-urusan orang muslim. Jadi ketika dia belum jadi pemimpin, kemudian dia ditawan, maka ketika pemimpinnya meninggal, itu tidak boleh diangkat menjadi pemimpin pengganti. Wasawaun kanal adu, dan sama saja keberadaan musuh itu musyrikan, orang musyrik, kaum musliman, atau orang muslim bagian yang memberontak. Musuhnya itu musyrikin atau orang muslim yang memberontak, itu sama saja. Pokoknya ketika ditawan dan tidak mampu untuk melepaskan diri dari tawanan itu, maka ditolak untuk diangkat menjadi pemimpin. Walil ummati, dan wajib bagi umat, fashatun, itu legowo atau toleran lah, fi ikhtiyari man adahu, dalam memilih orang selain imam itu, min dawil qudrati, dari orang-orang yang punya kekuatan atau punya kekuasaan. Jadi ketika pengganti pemimpin itu ditawan, maka tidak boleh diangkat. Ya, orang ditawan kan gak bisa. Makanya harus mengganti, mencari pengganti. Wa in usiro, dan jika ditawan si imam ba'daan uqidat, setelah bahwa dia diangkat, lahu bagi imam al-imamatu, menjadi imam. Jadi bagaimana ketika ditawan itu, dia setelah udah diangkat nih menjadi pemimpin. Fa'ala kafatil ummati, maka wajib kepada seluruh umat istinqadhuhu, menyelamatkannya, lima aujabatul imam, sebagaimana kewajiban dia terhadap kepemimpinan, min nusratihi, dari menolongnya, wa wa'ala imamatihi, dan imam itu berada atas keimamannya, makana
selama imam itu marjual kholasi, masih bisa diselamatkan, diharapkan keselamatannya. Makmulal fikaki, dan di angan-angan lepasnya, masih bisa diharapkan lepasnya. Ima biqitalin, ada kalanya dengan cara berperang, au fidain, atau dengan cara tebusan. Jadi ketika orang itu sudah diangkat jadi pemimpin kemudian ditawan, maka umat itu wajib menolongnya untuk membebaskannya, selama itu masih bisa diharapkan untuk keselamatannya, baik itu dengan cara perang ataupun dengan cara tebusan. Fa'in waqa'al iyasu, maka jika terjadi putus asa min dari imam, lam yakhilla yang tidak bisa nembus, atau lam yukhalla yang tidak bisa ditembus, haluman keberadaan orang, asaro yang menawan simanhu ing imam, min ayyakunu musyrikina, dari orang-orang musyrikin, au bughat ta muslimin, atau pemberontak orang-orang muslimin. Jadi ketika umat ini sudah putus asa, tidak bisa menembus pertahanan kaum musyrikin atau orang-orang pemberontak, fa in kana fi asril musyrikina, maka jika keberadaan imam itu di tawanan orang musyrikin, kharaja minal imamati, maka imam itu keluar diliasi karena keputusasaan, min khalasi, dari keselamatannya imam. Jadi kalau sudah putus asa kemudian imam itu ada di orang-orang musyrik, maka dia secara otomatis keluar dari atau turun tahta. Wastana fa ahlul ikhtiyari, dan memulai lagi ahlul ikhtiyari itu bai'ata ghairihi, untuk membaiat orang selain imam itu, alal imamati, terhadap kepemimpinan. Fa inna hada, maka jikalau mengangkat si imam bil imamati, terhadap kepemimpinan, fi hali asrihi, ketika dia dalam tawanan, nuzira fi ahdihi, maka diperinci fi ahdi, pada pengangkatannya. Makanya imam ini ditawan kemudian mengangkat putra mahkota lah, atau penggantinya nanti. Fa in kana ba'dal iyasi, maka jika pengangkatan itu setelah terjadinya putus asa, min khalasi, dari keselamatannya imam, kana ahduhu batilan, maka pengangkatan putra mahkota itu batal. Li'annahu, karena sesungguhnya imam ahada, ngangkat si imam ba'da khuruji, setelah dia keluar minal imamati, dari kepemimpinan. Falam yasihha, maka tidak sah minhu, dari si imam, opo ahdun, pengangkatan. Jadi ketika pengangkatannya setelah terjadi putus asa, maka pengangkatan waliul ahdi ini atau putra mahkota itu tidak sah, karena imam sudah keluar. Wa inna hada qabla liyasi, dan apabila dan jika mengangkat si imam qabla sebelum putus asa, masih ada peluang min khalasati waqtin, dan dari pembebasan setiap saat, wa atau imam fihi, pada saat itu marjuul kholasi, bisa diharapkan keselamatannya, soha, maka boleh ahduhu, pengangkatannya si imam, libaqa imati, karena kekalnya kepemimpinan si imam. Jadi ketika belum ada putus asa, masih ada peluang-peluang untuk selamat, maka mengangkat pengganti itu boleh. Wastaqarrat, dan tetap opo imamatu wali ahlihi, kepemimpinan putra mahkotanya, bil iyasi, dengan sebab
putus asa min khalasihi dari keselamatannya si imam, bizawali imamati karena hilangnya kepemimpinan si imam. Jadi ketika setelah diangkat kemudian mengangkat kemudian ada putus asa, maka tetap wali wahdi itu nantinya menjadi imam. Karena kalau sudah putus asa nanti imam itu secara otomatis turun. Maka waliul ahdi yang menggantikannya. Falau khalasu min asrihi, maka jika selamat si imam min asrihi dari tawanan ba'da ahdihi setelah mengangkat putra mahkota nudhiro, maka dirinci fi khalasi dalam keselamatannya si imam. Jadi setelah mengangkat kemudian bebas si imam. Fa in kana ba'dal yasi minhu, maka jika pengangkatannya itu setelah putus asa minhu dari imam, lam ya'ud ila imamati, maka tidak kembali si imam ila imamati pada kepemimpinannya. Li khurujihi, karena keluarnya imam minha dari kepemimpinan. Bil yasi, dengan sebab putus asa. Wastaqarrat, dan tetap fi wali ahdihi, wastaqarrat, dan tetap keimamahan itu kepemimpinan fi wali ahdihi pada putra mahkotanya. Jadi ketika sudah mengangkat putra mahkota, kemudian timbul putus asa, maka secara otomatis imam itu turun, kemudian penggantinya wali ahdi itu naik. Nah, setelah ada putus asa, ternyata sekian tahun keluar tuh imam bisa keluar, maka tetap imam itu tidak bisa kembali menjadi pemimpin karena udah keluar, dan keluarnya bebasnya imam itu karena setelah adanya rasa putus asa. Wa in khalasa qabla al-yasi, dan jika bebasnya imam itu qabla al-yasi sebelum putus asa, fa huwa ala imamatihi, maka dia tetap atas kepemimpinannya. Wa yakunul ahdu, dan keberadaan pengangkatan fi wadil ahdi pada putra mahkota itu sabitan tetap, dan putra mahkota tetap jadi putra mahkota. Wa ilam yasur soro yasir walam yasir imaman, sekalipun dia tidak menjadi imam. Jadi sebelum putus asa kemudian sudah mengangkat, kemudian bebas, maka imam itu akan tetap menjadi imam dan putra mahkota akan tetap menjadi putra mahkota sebelum imam itu wafat. Wa in kana ma'surun ala bughatil muslimin, itu kalau pemimpinnya itu tertawan oleh orang kafir, orang-orang musyrik. Wa in kana ma'surun, dan jika keberadaan imam itu ma'surun tertawan ma'abughatil muslimin, di bawah pemberontak. Fa in kana, maka jika ada si imam itu marju wal khalasi, masih diharapkan bebasnya, bahwa pada imamati, maka dia tetap atas kepemimpinannya. Wa ilam yurja, dan jika tidak bisa diharapkan khalasuhu bebasnya si imam, lam yukhalla, yang tidak bisa ditembus hadul bughati, keberadaan bughat, min ahadin, dari salah seorang, amro ini ada dua perkara. Jadi ketika imam itu bisa diselamatkan, bisa diharapkan selamatannya, sekalipun susah untuk menembus masuk ke pemberontak, itu bisa dibagi dua. Imma ayyakumu, ada kalanya para bughat ini, pemberontak ini, qad nasobu, sudah mengangkat li'anfusihim, bagi diri mereka, imaman, seorang imam. Aulam,
yansabu, atau belum mengangkat pemimpin. Ya, jadi biasanya pemberontak itu sudah memproklamirkan ada pemimpinnya, atau belum memproklamirkan ada pemimpin. Fainkanu, maka jika ada pemberontak itu faudon, apa faudon itu? Kacau. La imama lahum, yang tidak ada pemimpin bagi mereka. Fal imamul maksuru fi aidihim ala imamati. Fal imamul maksuru, maka imam yang ditawan fi aidihim, di kekuasaan ahlul bugha, pemberontak, ala imamati, itu tetap pada kepemimpinannya. Di anna bayatahu, karena sesungguhnya pembayatannya imam lahum bagi ahlul bugha lazimatun, wajib. Wa ta'atu alaihim wajibatun, dan taat kepada imam itu wajib. Fasara ma'hum, maka keberadaan imam itu ma'hum beserta pemberontak, kamasirihi ma'ahil adi, seperti halnya kembalinya imam beserta orang-orang yang adil. Idza sara tahtal hajri, ketika keberadaan imam itu di bawah kekuasaan para peminta kekuasaan. Jadi intinya kembali ke awal, yaitu para menteri yang mengendalikan semua kebijakan-kebijakan pemimpinnya. Ahlul bugha pun sama nantinya. Imamnya tetap itu, tapi kebijakan-kebijakannya itu dikuasai oleh ahlul bugha. Wala ahlil ikhtiyari, dan bagi ahlul ikhtiyar ayastanibu, bahwa dia mencari pengganti anhu dari imam. Nadhiron, orang yang bisa memikirkan. Yukhlifu, yang menggantikan si nadhir hu imam. Ilam yakdur, jika tidak mampu si nadhir alal istinabati, terhadap penggantiannya. Si imam ilam yakdur, jika tidak mampu si imam alal istinabati, terhadap orang yang menggantikannya. Jadi kalau imam tidak bisa mengambil pengganti, maka ahlul ikhtiyar itu harus mengambil penggantinya. Fa'in qadaru 'alaiha, maka jika mampu si imam 'alaiha terhadap kemungkinan, karena haqqu, maka imam itu lebih berhak biikhtiarin, biikhtiyariman, mencari pengganti, yastanibuhu, yang menggantikan si manhu ing imam, minhum, dari ahlul bugha. Fa'in khala'al maksuru, maka jika lepas orang yang ditawan nafsuhu, dirinya sendiri, aumat, atau mati, lam yasir, maka tidak jadi al mustanabu, orang yang menggantikannya itu imaman, jadi imam. Di annaha, karena sesungguhnya mustanib itu niabatan, jadi pengganti, an maujudin, dari keberadaan si imam. Fa'azalat, maka hilang bifakti, karena meninggalnya imam, wa yukhalifu wa yulahdi, dan berbeda dengan putra mahkota, di annahu wilayatun, karena sesungguhnya putra mahkota itu punya kekuasaan pada maftudin, setelah ketiadaan imam. Latun aqadu, yang tidak diangkat diwujudnya dengan keberadaan si wilayah itu. Fataroko, maka berbeda antara orang yang menggantikan sementara dengan waliul ahdi. Jadi kalau waliul ahdi mah ketika terjadi kekacauan, kemudian untuk sementara waktu menggantikannya, ketika imam itu meninggal ya sudah ikut turun. Beda dengan waliul ahdi, ketika imam itu meninggal malah dia tetap menjadi pemimpin.
Wa in kana ahlul baghi qad nasabu, dan jika para pemberontak itu sudah mengangkat yang pusing bagi kelompok mereka imaman pemimpin, dahulu maka masuk si ahlul baghi fi bay'ati, pada pembayatan si imam. Wan qadu, dan mengangkat dan mengikuti si ahlul baghi li ta'ati, bagi ketaatannya imam. Fal imamul masuru, maka imam yang ditawan itu fi aidihim, pada kekuasaan mereka, khorijun, keluar minal imamati, dari kepemimpinan, dihiasi dengan sebab putus asa min khalasi, dari terbebasnya si imam. Jadi ketika sudah mengangkat kemudian secara otomatis imam itu akan keluar dari kepemimpinan karena putus asanya itu. Li'annahum, karena sesungguhnya ahlul bughat qad inhazu, sungguh telah memperoleh si ahlul bughat bidarin, dengan satu negeri, tafarudin, yang tersendiri, tafaroda, yang sendiri, apa hukmuha, hukum-hukumnya suatu wilayah itu. Jadi karena umpamanya satu daerah lah, satu provinsi itu melepaskan diri dan dia sudah punya hukum anil jamaati, dari seluruh negara. Wa kharaju, dan keluar si ahlul bughat biha, dengan sebab pengangkatan itu, anit tuati, dari ketaatan. Falam yabqa, dan tidak kekal li ahli adli, bagi ahli keadilan, bihim, terhadap ahlul bughat, nusratun, itu pertolongan, wala lil maksuri, dan tidak juga bagi orang yang ditawan, ma'hum, beserta mereka, kudrotun, kekuasaan. Maka tidak, setelah memproklamirkan menjadi itu, ya sudah, berarti nanti sudah menjadi negara sendiri. Wa ala ahlil ikhtiyari, maka bagi ahlul ikhtiyar, ahlul hali wal aqdi, bidaril adli, dalam negeri yang penuh keadilan, umpamanya adalah yang itu udah lepas, sudah lepas, nggak apa-apa, imamnya terpimpin, ayak kodu, maka dia mengangkat si ahlul ikhtiyar al imamata, ing kepemimpinan, liman irtawaw laha, bagi orang yang meridhoi si meminta ridho si ahlul ikhtiyar laha, bagi kepemimpinan. Fa'in khalusa, maka jika bebas opo sopal maksur, orang yang ditawan, lam ya'ud ilal imamati, maka tidak kembali si maksur ini ilal imamati, kepada kepemimpinan. Dikhuruji, karena keluarnya si imam minha, dari imamah, karena yang memberontak tadi sudah mendirikan sebuah negara sendiri dan dia susah untuk keluar, maka secara otomatis berarti seperti halnya pada tawanan orang-orang musyrikin. Ini itu saja intinya, keterbatasan kebijakan-kebijakan atau tindakan imam itu ada kalanya oleh pembantunya, ada kalanya oleh orang musyrik, ada kalanya para pemberontak. Jadi 3. Ini itu saja, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Monggo didiskusikan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.